Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Magdalena Busnani dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, studi pendidikan di sekolah dasar semester 4. Selamat pagi semua. Apa kabar Buktikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Kalian nggak tahu belum sih tentang media pembelajaran itu seperti apa, alat peraganya itu seperti apa? Simak berikut ini ya, Cak. Sekarang kakak mau bertanya, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau penyalur. Maka media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Menurut Gerlach dan Early tahun 1971 menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, seperti itu penjelasan kata media. Yang selanjutnya media pendidikan atau pembelajaran tumbuh dan atau berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, untuk alat peraga sendiri, kalian pasti sudah tahu kan apa itu alat peraga? Mungkin ada yang bisa menjawab. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatukan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemampuan sehingga dapat mendorong proses belajar siswa. Sedangkan menurut Russell di tahun 1992, alat peraga adalah alat yang menerangkan atau mewujudkan konsep matematika. Untuk materi yang selanjutnya, fungsi media dalam proses pembelajaran. Mungkin apakah teman-teman sudah mengetahui ada beberapa fungsi media dalam proses pembelajaran? Adakah yang mau menjawab? Fungsi media pembelajaran dibagi menjadi beberapa berikut. Ada secara umum dalam fungsi media pembelajaran dibagi menjadi 12. Untuk yang pertama, teman-teman yang tadi yang pertama ada memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Maksudnya memperjelas materi yang disampaikan oleh guru ke siswa. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Untuk yang ketiga yaitu menimbulkan gairah belajar interaksi berlangsung antara siswa dengan sumber belajarnya atau dengan siswa dengan gurunya. Yang selanjutnya yang keempat, mungkin ada yang tahu. Yang keempat ada memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditorinya, dan kinestetikanya. Yang selanjutnya yang kelima ada memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedelapan, lebih menarik maksudnya pembelajaran menggunakan media. Guru menjelaskan dalam media pembelajaran.
dan kemudian diterapkan oleh siswa. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada belajar lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang ke-9, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Selanjutnya yang ke-10, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang ke-11, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun, dimanapun yang diperlukan. Yang terakhir, yang ke-12, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan dan siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, ada berapakah sih fungsi pokok media pembelajaran tersebut? Mungkin teman-teman bisa mau menjawab. Fungsi pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama adalah sebagai alat bantu mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya yang kedua, media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. Ini adalah salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh seorang guru dalam media ini. Yang ketiga, pemakaian media pengajaran harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Harus melihat tujuan pembelajaran seperti apa dan bahan pengajarannya seperti apa. Yang keempat ada media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian para peserta didik. Untuk yang kelima, diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dapat membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya ke-6, penggunaan alat ini digunakan untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Nah, seperti itu fungsi pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, fungsi juga dibagi menjadi fungsi utama media pembelajaran. Mungkin teman-teman sudah mengetahui fungsi media pembelajaran itu dapat dibagi menjadi berapa. Betul sekali. Nah, fungsi utama media pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ya, apa saja mungkin ada yang tahu teman-teman? Nah, untuk 3 fungsi utama media pembelajaran itu terdiri menjadi 3. Yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Nah, maksudnya gimana? Maksud memotivasi minat untuk memenuhi tugas fungsi memotivasi media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsangnya para siswa-siswi. Kemudian selanjutnya yang kedua ada menyajikan informasi. Maksud dari menyajikan informasi, isi dan bentuk penyajian ini bersifat amat umum. Ini berfungsi sebagai pengantar, ringkasan atau pengetahuan latar belakang. Penyajian ini cukup dapat terbentuk hiburan, drama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberi instruksi. Maksud tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam bentuk benak dan mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi secara langsung.
Untuk yang selanjutnya, sekarang fungsi media pembelajaran secara khusus dapat dibagi menjadi berapa bagian? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Nah, untuk fungsi media pembelajaran matematika secara khusus itu dapat dibagi menjadi 4. Yang isinya apa saja sih? Mungkin untuk yang pertama fungsi atensi, yang kedua afektif, yang ketiga kognitif, dan yang keempat kompensatoris. Nah, maksud dari fungsi atensi itu bagaimana sih? Aku pengen tahu deh. Maksud dari fungsi atensi berarti media visual merupakan inti, menarik dan mengarahkan perhatian pembelajaran untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran, misalnya dengan pelajaran matematika. Dan yang selanjutnya ada fungsi afektif, itu maksudnya bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Nah, fungsi afektif itu maksudnya media visual dapat terlihat dari fungsi tingkat kenikmatan pembelajaran ketika belajar membaca teks bergambar atau lambang visual kan dapat menggugah emosi dan sikap pembelajaran. Nah, ini bisa digunakan untuk kelas 1 SD. Untuk yang selanjutnya ada fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu apa sih? Fungsi kognitif bermakna media pembelajaran visual dapat terlihat dari fungsi kognitif bermakna media visual mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Pesan yang terkandung dalam gambar berikut, pesan cerita yang ada di dalamnya banyak gambar. Yang selanjutnya yang keempat, fungsi kompensatoris itu bagaimana sih maksudnya? Ya, mungkin teman-teman bisa mau menjawab dari pertanyaan itu. Nah, fungsi kompensatoris artinya media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasi informasi dalam teks dan meningkatkan kembali kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada fungsi media pembelajaran bagi pengajar atau untuk guru. Nah, fungsi media pembelajaran itu dibagi menjadi berapa sih? Fungsi media pembelajaran itu dibagi menjadi 7. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memberikan pedoman arahan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara yang baik, menjelaskan materi. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. Yang keempat, memudahkan kendala pengajaran terhadap materi mata pelajaran. Yang kelima, membantu kecermatan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. Yang keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar atau guru. Yang terakhir, ketujuh, ada meningkatkan kualitas pelajaran. Nah, selain fungsi media pembelajaran bagi pengajar, juga ada fungsi media bagi siswa atau peserta didik. Nah, peserta itu juga sama dibagi menjadi 7. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah tahu. Yang pertama, meningkatkan motivasi pembelajar atau belajar para siswa. Terus yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajaran untuk belajar. Nah, yang keempat, teman-teman tahu,
memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan pelajar untuk belajar. Yang kelima, merangsang pembelajaran untuk berfokus dan beranalisis. Siswa untuk fokus pada mata pelajaran yang akan diuji. Dan yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan apapun. Menciptakan dengan yang lebih efektif dan yang terakhir itu yang ketujuh. Mungkin teman-teman tahu yang ketujuh apa sih? Yang ketujuh, yang pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran atau alat peraganya yang sudah disediakan oleh pengajar atau pengajar guru. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Nah, apa sih manfaat media pembelajaran? Ada berapa ya bentuk-bentuk manfaat media pembelajaran? Mungkin teman-teman yang bisa menjawab. Nah, aku akan menjelaskan manfaat media pembelajaran. Manfaat media dalam pembelajaran ada dibagi menjadi 8. Yang pertama, apa saja sih? Dari 8 isi itu apa saja? Yang pertama ada penyampaian materi dapat diseragakamkan. Maksud penyampaian materi dapat diseragakamkan itu setiap guru mungkin punya penafsiran yang berbeda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada siswa secara seragam atau bareng. Selanjutnya yang kedua itu juga ada apa? Yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Maksud dari proses pembelajaran lebih jelas dan menarik itu bagaimana? Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media juga dapat menampilkan dari informasi melebihi suara, gambar, gerak, dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada seperti apa? Yang ketiga adalah proses pembelajaran lebih interaktif. Maksud dari proses pembelajaran lebih interaktif, jika guru memilih dan rancang secara baik, media dapat membantu untuk guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada apa ya? Nah, yang keempat ada efisien dalam waktu dan tenaga. Maksudnya guru sering menghasilkan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Nah, hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru memanfaatkan maka visual secara verbal dan auditif. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Yang kelima itu mesti meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan penggunaan media ini dapat proses pembelajaran lebih efisien, efektif. Selain itu juga membantu siswa untuk menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh sehingga pemahaman siswa akan lebih baik. Nah, yang selanjutnya keenam. Yang keenam adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, maksudnya media pembelajaran itu dapat dirancang demikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang gurunya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, media juga dapat menumbuhkan setiap siswa terdapat dari materi menarik proses belajar. Yang ke-8 juga ada apa? Yang ke-8 menambahkan peran guru menjadi lebih positif dan produktif. Maksud dari itu, guru dapat memanfaatkan media secara baik dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa dan guru juga tidak ceramah
terus dan yang selanjutnya guru juga dapat berbagi peran dengan media sehingga media akan mudah bagi guru dalam memberikan perhatian dan aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan siswa dalam belajar, pembentukan dan memotivasi belajar siswa. Nah, selain manfaat media secara umum juga ada manfaat media pembelajaran dan proses belajarnya siswa. Nah, manfaat media pengajaran dan proses belajarnya siswa itu dapat dibagi menjadi berapa ya teman-teman? Mungkin teman-teman yang tahu dan bisa menjawab. Nah, manfaat media pengajaran dan proses belajarnya siswa dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengajaran yang akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang dibuat oleh guru atau dirancang oleh guru. Yang kedua ada bahan pengajaran yang akan lebih jelas dan bermakna sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswinya dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pengajarannya yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada metode pengajaran lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasinya verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswanya tidak mudah lebih bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan oleh guru tetapi juga aktivitas lain lebih banyak seperti mengamati, melakukan, mendemokrasikan, memamerkan dan mengobservasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada faktor yang menyebabkan guru tidak mau menggunakan media pembelajaran. Ada berapa sih faktor yang menyebabkan guru tidak mau menggunakan pembelajaran? Nah, mengapa sih guru tidak mau menggunakan media pembelajaran saat pembelajaran dimulai? Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, masalah yang sering ditemui di lapangan atau di sekolah, mengapa sampai saat ini masih ada guru yang enggan menggunakan media dalam pembelajaran? Terdapat sekurang-kurangnya 7 alasan guru tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang pertama mungkin ada apa? Yang pertama, menggunakan media itu emang repot. Emang sih media itu emang repot. Tapi setidaknya mengajar dengan menggunakan media perlu persiapan, apalagi kalau media itu semacam OHP, audiovisual, VCD, slide, proyektor, dan internet. Perlu listrik juga. Guru juga sudah sangat repot dengan menulis persiapan mengajar, jadwal pelajaran yang pada jumlah kelas paralel yang sedikit, masalah keluarga di rumah, dan lain-lain. Mana sempat memikirkan media pembelajaran itu, pusing deh. Nah, kemudian alasan yang kedua. Nah, mungkin teman-teman tahu alasan yang kedua itu seperti apa. Yang kedua, media itu canggih dan mahal. Apa iya harus canggih? Tidak semua media itu harus canggih dan mahal. Nilai penting dari sebuah media pembelajaran bukan terletak pada canggihnya, apalagi harganya yang mahal, namun pada efektivitas dan efisiensi dalam membantu proses pembelajaran.
Banyak juga media sederhana yang dapat digambarkan oleh guru dengan harga bisa menggunakan barang bekas. Contohnya menggunakan kardus bekas, dan papan bekas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada apa? Teman-teman tahu tidak? Nah, yang ketiga tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Padahal demam teknologi ternyata menyerang sebagian guru kita. Nah, ada berapa guru yang takut dengan peralatan elektronik? Takut kena setrum kayak, takut konsleting kayak, takut salah pijit kayak, dan sebagainya. Alasan ini menjadi lebih parah ditambah dengan takut rusak. Akibatnya OHP, audiovisual, ataupun slide proyektor yang telah dimiliki sejak awal beli baru tetap tersimpan rapi di ruang kepala sekolah atau di lemari. Tapi saja, sebenarnya dengan sedikit latihan itu dan mengubah sikap bahwa media mudah menyenangkan, maka segala sesuatu akan berubah. Nah, yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu ada media itu hiburan atau bisa membuat siswa main tidak serius, dan sedangkan belajar itu serius. Apakah ada yang tahu mengapa alasannya media itu hiburan? Alasannya itu juga sudah jarang ditemui di sekolah, namun tetap ada. Menurut pendapat orang dahulu, belajar itu harus dengan serius, tetapi belajar itu harus mengerutkan dahi. Media pembelajaran itu identik dengan hiburan. Apa sih itu yang dimaksud dengan hiburan? Nah, mungkin teman-teman tahu. Hiburan adalah hal yang berbeda dengan belajar. Tidak mungkin belajar sambil santai. Ini memang pendapat orang zaman dahulu. Paradigma kalau bisa belajar dengan menyenangkan, mengapa harus dengan yang membosankan? Kalau dapat dilakukan dengan mudah, mengapa harus dipersulit? Ya kan? Setuju tidak? Setuju dong. Oke, selanjutnya yang kelima. Ada apa yang kelima? Tidak tersedia. Mengapa tidak tersedia? Tidak tersedia media pembelajaran di sekolah. Mungkin ini alasan yang masuk akal. Tetapi seorang guru tidak boleh menyerah begitu saja. Guru adalah seorang profesional yang harus kreatif, inovatif, dan banyak inisiatif. Oke, yang selanjutnya ke-6. Kebiasaan menikmati ceramah atau bicara. Menurut aku paling nggak suka dengan ceramah. Kebiasaan menikmati ceramah atau bicara. Metode mengajar dengan ceramah adalah hal yang enak. Bicara itu emang nikmat. Ini kebiasaan yang sulit diubah. Seorang guru masih cenderung mengulang cara gurunya yang dulu. Mengajar dengan mengandalkan verbal lebih mudah, tidak memerlukan persiapan mengajar yang banyak. Jadi, lebih enak untuk guru, tetapi tidak enak untuk siswa. Dan hal yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran apa sih? Hal yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran yaitu kepentingan siswa untuk belajar, bukan kepuasan guru semata-matanya saja. Oke, mengerti? Nah, yang terakhir, yang ke-7. Kurangnya penghargaan dari atasan. Maksud dari kurangnya penghargaan dari atasan itu seperti apa ya? Aku jadi bingung. Nah, kurangnya penghargaan dari atasan itu maksudnya mungkin alasan yang masuk akal. Sering terjadi bahwa guru yang mengajar
dengan media pembelajaran yang dipersiapkan secara baik, kurang mendapatkan pembelajaran yang dipersiapkan dari pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan. Tidak adanya reward bagi guru yang sering menjadikan guru menjadi malas. Nah, selama ini tidak ada perbedaan lakukan bagi guru yang menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran kan dengan guru yang mengajar yang tidak menggunakan media atau metode ceramah biasa saja. Sebelumnya, bentuk penghargaan tidak harus dalam bentuk materi, tetapi dapat dengan bentuk pujian atau bentuk lainnya. Nah, bagaimana dengan pendapat ini? Di sini saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, sedangkan pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, jika digabungkan menjadi satu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua, ada manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta mengubah peran guru ke arah yang positif dan produktif. Dan pada akhirnya, pembelajaran matematika dengan menggunakan media atau alat peraga tersebut dapat terlaksana atau tidak tergantung dari kemampuan gurunya, serta dukungan serta sarana penunjang untuk terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak dan hakikat yang dihasilkan. Sekian, apabila banyak suatu kata yang saya kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.